Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hadirin para jamaah sekalian yang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita dapat bertemu kembali dalam kajian kitab Bulughul Maram dengan syarah Ibanatul Ahkam. Kita baca bersama-sama dengan memulainya dengan baca surah Al-Fatihah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semuanya, memberikan kemudahan atas segala aktivitas kita sehari-hari. Lahal Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fa rahiya abai min al-anbiya wal mursalin wa ashabi tabi'in wa syuhada'i wal salihin wal ulama'i wal musannifin. Bismillahirrahmanirrahim. Abaina ummatina wa shaykhina wal manahaqna 'ala jami'al muslimin al hayy wal amwat shalla wa lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bapak sekalian, menurut Allah Subhanahu wa taala serta Ibu, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita memasuki tanggal 14 Dzulhijjah. Di kalender Hijriyah merupakan kalender terakhir dari bulan Hijriyah. Artinya bulan depan kita masuki tahun baru 1447 Hijriyah di bulan Muharram. Mudah-mudahan Allah SWT memberikan kesempatan bagi kita untuk masuk tahun baru 1447 Hijriah. Pada malam hari ini kita lanjutkan pengajian kitab Bulughul Maram hadis ke-87, masih berkaitan dengan adabul khala atau adab di kamar kecil. An Ibnu Mas'udin radhiyallahu anhu, diceritakan dari sahabat Ibnu Mas'ud, Abdullah bin Mas'ud. Semoga Allah Subhanahu wa taala meridai Abdullah bin Mas'ud. Qala, berkata, atan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi mendatangi al-ghaita, kamar kecil atau tempat buang hajat. Fa'amaroni, lantas beliau memerintahkan kepadaku, an atihi, untuk mendatangi beliau, bisalasati ahjarin, dengan membawa 3 batu. Fawajadtu hajaroini, lantas aku mendapati 2 buah batu. Walam ajid salisan, tapi aku tidak mendapati batu ketiga. Jadi Nabi ketika buang hajat minta kepada Ibnu Mas'ud untuk membawakan 3 buah batu, tetapi yang ditemui hanya 2. Fataituhu birausatin, yang ketiganya dibawakan dengan kotoran hewan. Ini kemungkinan kotoran hewan ternak, antara sapi atau unta. Kalau kotoran unta itu termasuk keras, seperti sapi kalau udah kering ya. Fa akhadhahuma, lantas mengambil ya, baik batu maupun kotoran itu. Fa akhadhahuma, lantas beliau mengambil keduanya, baik batu maupun kotoran tersebut. Fa akhadhahuma, lantas beliau Nabi mengambil 2 batu, wa alqarrausata, dan membuang kotoran. Wa qala innaha riksun, beliau bersabda, sesungguhnya kotoran itu riksun. Riksun itu, kalau rijsun itu najis, kalau riksun najis sama. Riksun itu rijsun. Hadis ini akhrajahul Bukhari, takhrij, dimuat dalam kitab Sahih Bukhari, wa zada Ahmad, dan ditambahkan dengan Ahmad dalam kitab yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Daruqutni, dan Imam Ad-Daruqutni, ithnai
i'tini bi ghairiha, datangkan kepadaku dengan selain kotoran. Artinya beliau meminta batu bukan kotoran. Beliau mengambil yang 2 batu sementara 1 yang dari kotoran itu tidak diambil. Dalam riwayat lain an Nabi Hurairah radhiyallahu anhu diceritakan dari sahabat Abu Hurairah anna Rasulullah sungguhnya Rasulullah SAW itu naha beliau itu melarang an yustanja beristinja bi'azmin dengan tulang aurathin atau kotoran wa qala innahuma la yutahhirani, sesungguhnya keduanya tidak dapat mensucikan. Jadi baik tulang maupun kotoran tidak dapat menyucikan. Rawahu Daruqutni wa sahhahahu. Hadis ini dianggap sahih oleh Imam Daruqutni dan diriwayatkan oleh beliau Imam Daruqutni. Dari hadis tersebut dapat diambil kesimpulan bahwasanya dilarang bersuci atau beristinja dengan kotoran hewan ternak karena termasuk najis. Bisa dikiaskan dalam konteks sekarang adalah kertas dalam yang dipakai atau tisu ya, tisu yang dipakai untuk beristinja di toilet itu dalam konteks sekarang ya, itu harusnya sudah tersertifikasi halal bebas dari najis. Ya, kalau menggunakan hadis ini bisa diambil kesimpulan itu. Artinya perlu ada sertifikasi halal soal tisu di toilet. Ya, kenapa? Karena tisu di toilet untuk bersuci sebagai pengganti batu. Ya, jelas ya. Artinya tidak boleh menggunakan tisu yang mengandung najis. Gitu ya. Ada munaqsi ahjaril istinja an thalathin. Ketika beristinja tidak kurang dari 3 batu. Ma'al inqa ya, dengan catatan bisa membersihkan ya. Wa hadza madzhab Syafi'i wa Ahmad, dan inilah pendapat mazhab Imam Syafi'i dan Imam Ahmad. Wa tajja bi ziyadati i'tini bi ghairiha. Keduanya ini mengambil argumentasi dari sabda Nabi Muhammad SAW yang berbunyi i'tini bi ghairiha, datangkan kepadaku selain kotoran. Wa yajuzu aidan indahuma hajarun lahu thalathatu atraf. Dan menurut keduanya baik Imam Syafi'i maupun Imam Ahmad itu boleh menggunakan 1 batu dengan 3 sudut. Ya, artinya bisa dipakai untuk 3 kali di sudut yang berbeda. Ini dalam konteks batu. Ya. Maka dalam konteks tisu ya sama 3 kali. La yushtaratul adad. Abu Hanifah dan Imam Malik tidak la yushtaratul adad, tidak mensyaratkan bilangan, bal yushtaratul ilqa. Yang terpenting bersih. Ya. Walau bihajarin, meskipun hanya sekali. Wal itar indahuma mustahabun, tetapi mengganjilkan 1, 3 itu menurut Imam Abu Hanifah dan Imam Malik itu disunnahkan. An-nahyu 'anil istinja bil 'azm. Jadi dilarang juga beristinja dengan tulang. Li'annahu lazijun la yanshifun najasah. Karena ini laziz itu termasuk tidak kasar ya atau halus ya, tidak dapat menghilangkan najasah. Alawatan ala annahu ta'amul jin, apalagi tulang ini termasuk makanannya jin. Kama jaa fil hadis, sebagaimana disampaikan di dalam hadis. Yang keempat, talabu i'dadil muzil min hajarin aw ma qabla julusi li qada'il hajah. Jadi permintaan beliau untuk menyiapkan sesuatu yang dapat menghilangkan najis, baik berupa batu, aumain atau air, qabla julusi, sebelum duduk untuk buang hajat. Wa jawazul isti'anah ala dzalika bil ghair, dan boleh meminta bantuan orang lain dalam hal ini, gitu ya. Ini dapat diambil dari hadis tersebut. Hadis yang ke-88.